semakin tahun itu semakin kuat apa semakin tidak kuat? Ya semakin tidak kuat. Kalau jenengan itu sekarang sudah 50 tahun, ibarat orang berjalan, lebih banyak yang sudah dilewati apa lebih banyak yang akan dituju? Yang sudah dilewati, sudah lebih dari 50 tahun. Yang akan dituju tinggal berapa tahun? Tidak tahu. Begitu loh maksud saya ya. Jadi panjenengan dan saya kalau sudah komitmen belajar tauhid, ya ini kebetulan waktunya itu ada. Sebenarnya waktunya di Al-Maghfirah Rungkut. Tapi sudah lama Al-Maghfirah Rungkut itu saya minta untuk mundur ya. Karena ibu-ibu sudah ngaji juga gitu loh. Kemudian kebetulan kemarin Desember saya diberitahu bahwa Ustaz gimana kalau diganti Ustaz yang lain? Oh sama senang saya. Jadi Rungkut dibatalkan, diganti Ustaz lain, diganti materi lain. Ya karena ada kekosongan bisa di sini. Ya mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya Pak ya, saya nggak pinter apa-apa. Maghrib sampai Isya itu 30 hari dipakai terus waktu saya itu Pak. Ya, ini Kamis ya, besok Jumat di Rungkut, Sabtu di BPLG, ya kan. Ahad itu di sana loh, Lidah sana kalau tidak salah itu. Wes kita nambah kasih dulu. Sekarang saya mulai bab pertama ya. Nanti jenengan yang merasakan, ya bener nggak itu? Ya bener wong ini Quran kok ada bener ya. Jadi bab pertama itu mengenai kitabut tauhid atau dilalatut tauhid, dalil-dalil dari tauhid itu apa? Dalil yang pertama yang dipakai adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hafal kabeh itu ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembah siapa? Allah. Cuman kalau jenengan baca di kitab yang lain, bukan kitab ini, itu ada keterangan begini. Khalaqallahu hadhihi al-alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam. Itu bukan manusia atau Pak alam itu. Itu untuk satu tujuan apa? Menyembah Allah saja. Alam. Allah menciptakan seluruh alam itu untuk menyembah Allah. Loh, terus gimana Pak? Apa di luar manusia? Ya gampang kalau di luar manusia. Kalau ini ada kertas lalu disulut pakai api, kebakar nggak? Bakar. Kalau ini ada air lalu dipanasi sampai 100 derajat, mendidih nggak? Ini hukumnya Allah Pak. Manusia lo nggak bisa buat begitu. Sopo Mas yang gaya air itu bisa mendidih? Ya Allah. Manusia itu cuma bisa manasi tok. Nah, gitu loh. Batu ditaruh di atas air, kemana Pak? Kenapa kok tenggelam? Kata anak-anak putranya panjenengan, BD-nya lebih berat daripada BD air. Tapi yang membuat BD-nya lebih berat daripada BD air itu bukan alam, Allah. Itu maknanya khalaqallahu hadhihi al-alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam ini untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Nah caranya, benda-benda, barang-barang, binatang dan apa saja, caranya menyembah Allah seperti itu tadi. Ada hukum-hukum yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah begitu. Wa arsala lahum rusula, ya, wa anzala ma'ar rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Itu bahasanya kita Pak. Lalu untuk manusia jenengan dan saya khusus gimana?
untuk menyembah Allah tidak bisa dibuat seperti binatang, seperti barang, seperti tumbuh-tumbuhan. Sudah disetting sama Allah, nggak bisa begitu manusia itu. Tapi gimana caranya manusia itu mengerti menyembah Allah? Wa arsala lahumur rusula, Allah mengutus rasul. Jenengan yang hidup 2020 berapa ini Pak? 4 ya? Kebagian rasul nggak? Kebagian apa enggak? Udah kebagian Ustaz loh, jangan bikin gitu. Orangnya enggak ketemu sama kita, tapi syariatnya sampai ke kita enggak? Nah, yang kita pelajari ini kan. Itu maksudnya. Orang ngerti sholat, ngerti caranya ya hubungan dengan orang, caranya bersuci, itu semuanya karena ada Rasul tadi. Maka dalam kitab yang lain diterangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita Pak, terus memberi rezeki kepada kita, terus tidak meninggalkan kita begitu saja. Loh, Gusti Allah nggak tanggung jawab. Kok bisa Mas? Habis setelah menciptakan tuh manusia nggak diurusi. Enggak, diurusi jenengan itu Pak. Manusia sedunia ini diurusi sama Allah. Caranya ngurusi bagaimana? Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah itu mengutus untuk kita semuanya seorang rasul. Jadi caranya ngopeni manusia seluruh dunia, maka Allah mengutus siapa? Rasul. Jangan kebagian nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ketemu enggak Pak? Tidak ketemu. Syariatnya ketemu? Ketemu. Nanti lama-lama kalau kita ini sudah dipundhut sama Allah, ketemu enggak sama Nabi? Loh, harus pede. Ketemu apa enggak? Ketemu. Kesusu ketemu tak? Ya terserah aja. Itu loh Bu, ya. Maka ayat yang saya kemukakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Saya tanya sekarang, jin itu ada enggak Pak? Kelihatan apa enggak? Enggak. Ya, dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim sama nun itu enggak kelihatan. Jinnun, jin. Jannah, surga, kelihatan? Enggak kelihatan. Janin, apa janin? Yang di dalam rahim kelihatan enggak? Junnah, ya. Jinnun, jin, jannah, surga, janin yang ada di dalam rahim, ya, junnah itu yang sudah ditabiri tidak kelihatan. Jadi jin itu tidak, tapi ada nggak Pak? Jin itu ada nggak? Ada. Yang kelihatan itu bukan jin, tapi apa? Jun. Itu kan bener toh? Bukan jin tapi jun. Baik jin maupun manusia, kata ayat tadi, untuk menyembah Allah saja. Sekarang saya tanya, apa boleh manusia menyembah jin? Boleh apa tidak? Dibalik, apa boleh jin menyembah manusia? Mestinya manusia maupun jin menyembah siapa? Allah. Apa ada manusia menyembah kepada jin? Nah, itu nanti dipelajari Pak. Oke. Ya. Maka jenengan dan saya dikunci sama Allah. Dikunci pakai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Kalau manusia gimana caranya menyembah Allah? Ya mengikuti Nabi. Dengan tadi sholat dimulai dengan apa?
takbir sambil angkat Allahu Akbar. Nah kan begitu. Ustaz, itu maghrib kok dibaca keras ya Mas? Ya itu tuntunannya Nabi Mas. Dan zuhur kok enggak? Apa karena waktunya orang tidur? Ya enggak ngerti, pokoknya Nabi kayak sunnah begitu. Subuh kok cuma 2 rakaat, kok tidak 4 rakaat? Enggak ngerti, jangan tanya, itu urusannya Nabi. Cara-cara begitu itulah caranya orang itu diajari Nabi supaya menyembah siapa? Allah satu-satunya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ayo Pak, saya tanya jenengan, apakah Allah itu bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia? Loh, ini pertanyaan gampang Pak. Apakah Allah bisa diibadahi oleh manusia dengan harta bendanya manusia? Bisa. Caranya? Infak, sedekah, zakat, Jumat berkah, boleh Pak? Boleh. Waktu panas kentang-kentang itu memberikan orang ini 1 botol air putih, boleh? Boleh. Jadi orang Islam itu menyembah Allah dengan harta bendanya. Nuwun sewu, jenengan punya rumah ini tak lihat bagus-bagus tadi. Kalau saya di kampung Pak, rumah saya di Ketegan, sepanjang. Ya, ada teman saya di sini, Pak. Dulu sama-sama jadi guru, ya. Beliau guru di mesin, itu saya guru agama. Sekarang sudah sama-sama tua ya Pak. Ya. Apa masa rumah saja itu rumahnya orang Islam sama orang kafir beda Bu. Apa boleh rumahnya umat Islam tidak pernah dipakai ibadah sama sekali? Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya jenah itu misalkan ya habis sholat maghrib di sana terus kundur pulang sholat ba'diyahnya di rumah, boleh apa enggak? Lebih afdal mana? Di rumah. Loh, itu loh orang Islam itu loh. Harta bendanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Punya uang, punya ini macam-macam. 2, apakah Allah bisa diibadahi dengan fisiknya, badannya manusia? Bisa apa tidak? Caranya yang mahdho mengikuti Nabi tadi ya. Sholat, haji, umroh ya. Kerja bakti, bangun masjid, kan ibadah juga itu ya. Ya, hari Jumat terus ibu-ibu, bapak-bapak baca Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Boleh Pak? Surat apa ini? Nah, sekarang lagi marak masjid-masjid di mana-mana. Jadi Allah diibadahi oleh manusia dengan fisik badaniah. Ya, dan yang ketiga Allah diibadahi dengan qalbiyah, hatinya manusia. Sabar ya, tawakal sama Allah, mencintai Allah dan seterusnya. Nah, itulah maka manusia tidak boleh menyembah jin, jin juga tidak boleh menyembah manusia. Nanti ada bahasan khusus itu Pak ya. Bab 13 al-isti'adzatu bil jin ya. Orang minta perlindungan kepada jin. Saya tidak bahas itu dulu, tapi memberikan keterangan aja. Dilalah dalil-dalil yang pertama pakai itu. Yang kedua nyuwun tolong jenengan buka surat An-Nahl ayat 36. Nah ini monggo. Surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat dalam kurung untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah itu Pak. Ayo Pak, Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa? Wah, banyak sekali, tidak tahu Pak.
Tapi setiap nabi itu dipeseni sama Allah. Yang paling utama adalah supaya ngejak manusia itu menyembah Allah saja, tidak boleh yang lain-lain. Tapi ibadahnya lain-lain Pak, antara kaumnya Nabi Musa sama Nabi Isa, ya beda-beda. Nabi Nuh sama Nabi Muhammad, ya jelas beda-beda Pak, zamannya beda-beda kok. Tak kasih contoh jangan. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya berapa tahun Pak? 950 tahun. Coba gimana caranya itu hidup 950 tahun ya? Alaf sana illa khamsina aman, 950 tahun. Ya tentu saja mereka sholat tapi beda sama kita. Cuma deretan para nabi tadi kata Allah, dan kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Jenengan kebagian Nabi Muhammad Pak. Tapi tugasnya nabi dan rasul itu mengajak supaya manusia menyembah siapa? Allah satu-satunya. Terus secara bersamaan meninggalkan sesembahan selain dari siapa? Allah. Tinggalkan semuanya. Ayo Pak, saya tanya, batu besar bisa disembah nggak Pak? Zaman dulu jahiliyah maksudnya. Bisa. Pohon besar bisa disembah Pak? Gerumbul? Gerumbul itu apa? Gerumbul itu? Gerumbul dalane luwak Pak ya. Ono gerumbul? Iya. Zaman Islam juga nggak boleh, nyembah Allah saja. Ya, benar, dan itu macamnya banyak sekali orang menyembah selain dari Allah. Nyun tolong, dan habis ini saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau baru kali ini mendengarkan saya, ya begini ini ya, jangan kaget ya. Saya biasanya tanya-tanya Pak, saya nggak bisa ngomong terus, mesti tanya, suruh baca, tanya. Enak mana? Saya ngomong terus dengan sambil senden, sambil liar-liar ya. Oh, senden enggak apa-apa Pak, silahkan aja. Saya juga senden kok ya. Atau saya ngomong tanya tak suruh baca, ngomong tanya tak suruh baca. Itu jenengan ikut berpikir kalau begitu Pak. Coba silakan dibaca lagi, monggo Pak. Surat An-Nahl tadi, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Ya, berarti tiap umat itu berlalu sudah di situ Allah mengutus rasul. Apa tugasnya nabi dan rasul? Lanjut Pak. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Yes. Tauhid itu sesembahan selain Allah. Nah sekarang saya tanya, ini pertanyaan saya. Semuanya harus bisa jawab Pak. Nanti ada yang dibawa pulang gitu ya. Bukan berkatnya yang dibawa pulang, ngajinya, ilmunya. Apakah orang bisa menyembah Allah itu dianggap sukses kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Sukses apa tidak? Ya, silakan Pak dijawab. Saya mikir mulai tadi pagi. Apakah orang bisa sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Gitu. Karena syaratnya nyembah Allah itu bisa sukses kalau dia mau meninggalkan apa? Mas, gak boleh nyembah patung. Saya kan sudah syahadat. Gitu loh Pak, gampangnya. Mas, enggak boleh, sampai itu berkeyakinan non sewu, akik boleh Pak dipakai Pak? Saya punya akik 2 di rumah itu, seneng tak pakai di rumah itu Pak. Tapi kalau akik itu diyakini, oh aku negono iki blai terus iki sing garai selamat non sewu, itu bener apa enggak Pak gitu? Salah toh? Nah kalau sudah menyembah Allah tidak boleh ada keyakinan begitu. Itu loh ayatnya itu tadi. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah saja dan jauhi
tauhid. Jadi orang tidak akan sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak bersedia meninggalkan apa? Itu. Wes jenengan tanya kiai mana saja jawabannya podo. Wong ayate podo ya, Pak. Ya. Enak orang Islam itu, Pak. Jika dalilnya podo, ininya podo, itu mesti podo. Satu dua ada perbedaan, tidak usah dianukan, sama-sama ada dalilnya. Contoh ya, Bapak tadi yang imami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Pak, Alhamdulillahnya dikeraskan? Boleh. Kadang-kadang kalau saya mendengarkan tidak dikeraskan, Bismillah. Bismillahnya tadi itu kok dikeraskan? Tidak apa-apa, ada dalilnya. Tapi kok saya pernah mendengar ada imam baca basmalahnya Bismillah tidak dikeraskan, boleh nggak Pak? Boleh, kan tidak terlalu prinsip itu, sama-sama ada dalilnya. Makanya kalau saya ngimami, tapi saya ini sudah tua, sudah nggak ngimami Pak ya. Nggak pede kalau imam itu. Kalau di masjid-masjid itu sudah tereliminasi sama anak-anak muda-muda itu Pak ya. Ya, jadi kalau saya takbir Allahu Akbar, Bismillah saya baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, terus begitu saya itu Pak ya. Tapi jangan disalahkan, gitu loh. Nah, ini namanya orang ngaji itu dapat ilmu di situ ya. Saya balik tadi. Jadi orang tidak akan sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan apa tadi Pak? Tauhid, sesembahan selain Allah. Nah, sekarang saya tanya, ini pertanyaan penting Pak. Pertanyaan di awal 2024. Apa ada orang yang berniat menyembah Allah tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Ada apa tidak ada? Halo? Ada. Itu orang di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar ya? Nah, nanti kita pelajari Pak satu persatu ya. Masya Allah, luar biasa nikmatnya tauhid syahadat. Nanti jenengan saya mati ditanya itu sama. Betul Pak. Mulai zaman kecil dulu kan sudah ditanya man rabbuka, apa bahasa Indonesianya? Siapa? Ya, wa man nabiyuka, siapa? Nabimu. Wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabannya? Islam. Jenengan kalau ditanya 1, 2, 3 begitu oleh malaikat gimana jawabannya Pak? Kalau malaikatnya bahasanya pakai begitu, jenengan dan saya belum fasih menjawab karena belum pengalaman ditanya malaikat. Bener ya Bu ya? Enggak, tapi nggak usah khawatir. Kata Al-Quran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Loh itu loh Pak. Orang Islam nggak usah khawatir sampean itu. Pokoknya akidahnya baik, ibadah baik, nanti di akhirat pasti bisa jawab. Nah, lain dengan orang kafir. Panjang itu Pak keterangannya. Kalau orang kafir tanya malaikat itu jawabannya ha. Hadisnya Nabi bilang ha sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Nah, kalau jenengan jadi malaikatnya terus tanya orang jawabannya kayak begitu nggak jelas, GJ itu begitu, diapakno gitu Pak? Ditutup. Nah, jadi di situ loh. Maka tugasnya kita itu harus mendakwai umat tentang tauhid itu, supaya orang itu bisa menyembah Allah dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Saya sudah membahas 2 dalil, ya. Pertama, kalau pakai bahasa Indonesia, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. 1, 2. Dan sungguh aku telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah satu-satunya dan jauhi tauhid. Nah, sekarang saya tanya, baru 2 dalil, tak tanya jangan. Ada kesamaannya enggak 2 kalimat tadi Pak?
Yang pertama dan yang kedua. Intinya sama apa beda? Sama. Yang beda apanya? Bahasanya. Nggih, bener. Bahasanya yang beda. Loh kok beda Pak Ustadz bahasanya? Nah, bahasa Quran ini untuk manusia. Jenengan kalau pernah jadi guru di kelas, kayak saya, kayak sahabat saya itu, teman saya, itu ngerti, anak itu kemampuannya beda-beda nggak Pak? Manusia ini sedunia itu macam-macam Pak. Orang Asia, orang Eropa, orang Timur Tengah, orang ini, Amerika, Afrika. Allah menggunakan bahasa yang macam-macam. Mengapa? Begitu pentingnya menyembah Allah. Ada orang diberi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Udah ngerti. Tambahi lagi, manusia, aku telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Redaksinya beda-beda, tapi intinya apa? Sama. Ada lagi Pak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga itu Pak, dalil yang ketiga. Apa bahasa Indonesianya? Diambil yang pertama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya. Dan Tuhanmu telah memutuskan wa qadha rabbuka. Sama. Apa keputusannya Allah? Alla ta'budu illa iyyahu. Agar kamu tidak menyembah siapa-siapa kecuali menyembah Allah. Makanya orang bukan hanya sholat loh Pak. Orang ngaji begini. Nah, saya biasanya kalau jam 9 itu kalau enggak ngaji di Al-Falah Surabaya ya di Sidoarjo. Saya bilang sama ibu-ibu, Ibu, jenengan kok ngaji jam 9 kumpul di sini sampai jam 9:30 ini kenapa? Apa ada yang jawab begini? Ala Ustaz timbangannya di rumah wis mari kabeh masak is mari timbangannya kelesetan yo ngaji. Saya tanya jenengan, boleh nggak orang Islam jawabannya begitu loh? Cari ilmu itu jawabannya begitu itu boleh nggak? Oh timbangannya kelesetan Ustaz yo ngaji. Boleh nggak Pak? Ya sak muninya orangnya tapi kata jenengan kurang tepat. Bener. Sing tepat gimana? Loh. Ya ngaji ku penting, thalabul ilmi. Engko awak dhewe iki gak iso mlaku iku gak iso nang masjid itu. Nah, bener Pak ya? Nanti ada masa-masa kita nggak bisa jalan nggak? Oh gak percaya ngono ketok sampean. Iya, ada masa-masa kita itu nggak bisa jalan, Pak. Itu loh. Jenengan tadi ini saya pertama kali ke masjid ini ya, Masjid Andur ya. Masjid. Enak mana habis sholat pulang nyeruput kopi sambil duduk di sini sampai isya mendengarkan pengajian. Enak mana? Pertanyaan saya. Enak. Ada yang jawab gini Pak di tempat yang lainnya, enak ngaji sambil nyeruput kopi Pak Ustadz. Ya, kalau saya ditanya ya enak pulang leye-leye WA nyeruput kopi. Kalau dibandingkan duduk di sini ya kan. Kalau itu masih dibantah, bukan kita, orang lain ya. Subuh jam 4 itu mendengarkan dari masjid, udan gerimis Pak. As-salatu khairum minan naum. Ngerti Mas artinya Pak ya? Apa artinya? Salat itu lebih baik dari tidur. Enak mana? Pas udan gerimis tidur di rumah sama ke masjid? Kalau saya main jawab enak ke masjid, goro sampai Pak. Jelas goro itu. Iya toh? Saya tanya enaknya kok enak tidur. Tapi orang Islam tidak begitu. Ke masjid Ustaz, ya nang di wong gerimis. Nah masjid mah, Bu, nah masjid. Wong dekat aja bapak payung, udah gini ya. Nanti kalau udah tua nggak bisa jalan.
Apa mana gerimis ini kita bakal iso loh. Masya Allah. Itu loh orang Islam itu. Berarti jenengan dan saya tindak dari rumah ke masjid itu niatnya ibadah. Maka kata Al-Quran tadi, Tuhanmu telah memutuskan agar kamu semuanya menyembah Allah. Menyembah Allah itu macam-macam caranya. Ya, nah, jenengan alhamdulillah dan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa masih beribadah. Dalil berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surat An-Nisa ayat 36. Terusnya tadi Pak. Pendek yang diambil. Nanti ada ilmunya ini di sini. Ya Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Diulangi lagi Pak. Bentar. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Sembahlah Allah saja dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti Allah bisa disekutukan dengan macam-macam Pak ya? Dengan benda? Lah ya tidak boleh maksudnya kan. Tapi ada nggak kira-kira orang yang itu? Loh, itu loh maksudnya. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti kata panjenengan tadi dengan benda tidak boleh. Iya, tapi dengan benda bisa bagi orang yang tidak bertauhid gitu loh. Dengan barang bisa. Dengan uang oh jangan kok saya seneng duit ya. Bisa. Maka jenengan kalau jenengan putra-putranya panjenengan itu akrab dengan bahasa Arab, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu nakira Pak. Ini bahasa Arab, mohon maaf. Bahasa Arab itu ada kalanya ma'rifat, ada kalanya nakira. Nakira itu umum. Salah satu cirinya tidak ada alif lamnya, bukan asyai'a tapi syai'an, pakai tanwin 2. Berarti orang kalau tidak menyadari bahwa Allah itu bisa dipersekutukan, disejajarkan dengan apa saja. Itulah maksudnya. Dan itu tidak boleh dengan batu, dengan air, dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Karena di situ nakiro apa saja. Nah begitu. Wes sekarang jangan tak aturi hadis. Ya. Ada ayat yang panjang itu biasanya tidak saya terangkan karena yang di awal itu sudah dibahas supaya waktunya nututi ya. Itu kita bahas hadis itu ya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala li. Ya, dari Mu'ad bin Jabal. Ini sahabatnya Nabi Pak, Mu'ad bin Jabal. Ya. Kita ketemu Pak, ada Mu'ad bin Jabal. Nggih, monggo apa bahasa Indonesianya? Aku pernah diboncengkan Nabi di atas ekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku. Sebentar, ini sahabatnya Nabi kesana kemari bareng sama Nabi. Kalau pakai bahasa sekarang itu ya boncengan pakai sepeda motor. Ini naik apa? Keledai itu apa sih Pak? Binatang yang lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan kucing. Yang kecil Pak, kalau kucing lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan kambing. Ojo kucing Pak, kecil itu. Tapi tidak ada yang ngomong kucing, saya yang ngomong kucing tadi. Ini Rasulullah SAW, ini loh Pak, pemimpin yang baik gitu ya. Dengan sahabat biasa kesana kemari. Masya Allah, Nabi itu begitu Pak ya. Kita nggak pernah menangi Nabi, tapi kalau yakinlah, seyakin-yakinnya kita itu kita perjuangkan. Kalau kita ini mengikuti syariatnya Nabi, pasti masuk surga Pak ya. Ya.
Enggak, jangan amin tambah kenceng tapi nggak ada hubungannya dengan di baliho itu loh ya. Saya bukan orang politik Pak ya. Enak ya. Iya. Jadi sahabat Mu'ad ini bersama Rasulullah naik himar, lalu di tengah jalan ditanya sahabat Mu'ad, apa pertanyaannya Pak? Monggo, wahai Mu'ad. Hai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Terus? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Nah, saya ulangi pakai bahasa Arab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, tahu tak kamu haknya Allah itu apa? Haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Dibalik, dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi Allah? Wah, itu adalah hak dan kewajiban antara manusia dengan Allah. Saya ulangi, ini penting itu Pak ya, pelan-pelan. Jadi sahabat Mu'ad ditanya, Mu'ad kamu ngerti tak haknya Allah itu apa yang wajib dipenuhi oleh manusia, dan apa haknya manusia itu yang pasti dipenuhi Allah? Itu pertanyaannya sahabat Rasulullah kepada sahabat Mu'ad. Nah, lalu tak urai di dalam syarahnya kitab ini ada keterangan, kalau itu haknya Allah berarti kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia? Yang mewajibkan manusia siapa? Allah. Karena itu haknya siapa tadi? Allah. Terus dibalik sekarang, kalau haknya manusia, kewajibannya siapa? Ini kudu ngerti loh Pak. Kalau haknya manusia, hak panjenengan, hak saya, itu adalah kewajibannya Allah. Yang mewajibkan Allah siapa? Ya Allah sendiri, tidak ada yang bisa. Nanti ada keterangannya itu kelanjutannya. Jadi kalau jenengan dan saya sebagai manusia bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, nanti Allah akan mewajibkan kepada dirinya sendiri memberikan hak kepada manusia. Itu namanya hak dan kewajiban. Ya sama dengan orang tua dengan anak itu. Kalau kewajibannya orang tua berarti haknya siapa? Anak. Ya saya tidak menyamakan antara Allah dengan manusia sama dengan orang tua sama anak, tapi dalam pengertian hak dan kewajiban sama. Haknya Allah, kewajibannya manusia. Haknya manusia, kewajibannya Allah. Yang mewajibkan Allah, Allah sendiri. Nah sahabat Mu'ad yang digadang-gadang Rasulullah masuk surga bersama Nabi tadi, apa jawabnya? Monggo. Aku menjawab, monggo. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah ini jenengan dapat ilmu dari kitab ini Pak. Hadisnya Nabi Sahih rawahul Bukhari Muslim. Jadi sahabat Mu'ad ditanya, apa haknya Allah yang wajib dipenuhi manusia dan apa haknya manusia yang wajib dipenuhi Allah, yang pasti dipenuhi Allah? Jawabannya Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya tidak tahu. Berarti jawaban itu dikembalikan ke siapa? Nabi. Dibalikan. Kenapa dikembalikan ke Nabi Pak? Saya tanya, tak aturi perbandingan. Tadi naik apa? Rasulullah sama sahabat Mu'ad tadi? Himar. Misalkan ditanya, Mu'ad, iki keledaimu ini dikasih makan apa ya? Kok iso kuat ini? Kira-kira kalau ditanya itu jawab nggak? Jawab apa tidak? Apa kita tidak tahu Pak? Ya tanya sama Mu'ad. Jadi kalau andai kata ditanya, Mu'ad ini keledaimu dikasih makan apa kok kuat dinaiki 2 orang? Atau makani keledai itu yang paling bagus campurannya apa sama apa sama apa? Kira-kira dijawab nggak sama Nabi kalau itu pertanyaannya? Sama Mu'ad dijawab nggak? Mengapa? Karena urusan makani keledai tidak perlu ada Nabi. Sudah mengerti orang itu. Ngerti maksud saya Pak?
Urusan makani sapi, urusan makani kuda, urusan makani keledai tidak perlu ada hadisnya Nabi, orang sudah mengerti. Betul Pak? Halo? Tapi kalau begitu ibadah tidak ada Nabi, bisa nggak manusia? Nah, di situ. Maka cara jawane Mu'ad tadi nggak berani mendahului dawuhnya Nabi. Dikembalikan lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Itu Allah dan Rasulnya yang tahu. Kira-kira pakai Surabaya mesti ganti Nabi niku kula ta sampean. Itu ya. Terus sekarang jawabannya Rasulullah apa Pak? Monggo. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Coba Pak, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seluruh hambanya. Berarti kewajiban kita apa itu Pak? Monggo. Agar supaya mereka beribadah kepadanya saja. Terus dan tidak berbuat syirik. Itu. Oh Pak Ustadz, kalau begitu ibadah saja tidak cukup. Tidak cukup Mas. Terus gimana? Di dalam ibadah tidak boleh ada syirik. Betul Pak ya? Kita kasih contoh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umroh, mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Ayo Pak, haji dan umrah itu di mikot kan ada labbaik Allahumma labbaik, terusnya labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada begitu kan? Apa artinya? Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, dan saya datang bukan untuk syirik kepadamu. Ini maksudnya. Kalau syirik tidak ada pahalanya nanti. Nanti ada penjelasan berikutnya. Oh kalau begitu harus ikhlas Pak. Iya, niatnya lillahi ta'ala, betul. Bukan karena manusia. Iya, tidak boleh. Gimana ngukurnya? Ya nanti diterangkan bab 36. Oh ini baru bab 1 kok. Ya. Iya ada. Itu Pak orang itu. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah agar manusia menyembah Allah terus tidak boleh syirik. Nah, sekarang haknya manusia, monggo. Aku bertanya, ya Rasulullah. Sebelumnya. Dan hak manusia yang wajib dipenuhi oleh Allah ialah, sedangkan hak para hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Saya tanya, ini hadis benar Pak? Sahih. Hak manusia, hak panjenengan, hak saya, bahwa Allah tidak akan apa tadi? Menyiksa bagi orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Terus gimana dengan dosa-dosa yang lain? Nah, ada penjelasan yang lain lagi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan kita. Ketika orang meninggal masih membawa dosa selain daripada syirik, menurut ijma' para ulama ala masyiatillah, tergantung kepada Allah, masih ada kemungkinan masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik tidak ada. Tapi gimana Pak Ustaz? Berarti sebelum meninggal orangnya wajib apa? Taubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nanti bab 17 panjenengan membahas mengenai syafaat Nabi. Dapat syafaat saja tidak boleh sama Nabi. Karena dosa syirik itu dosa yang paling apa? Besar. Paling sederhana Pak. Ini saya mau akhiri ya. Kalau dosa yang mencuri, yang dicuri itu duitnya siapa? Duitnya Allah apa duitnya manusia? Dari manusia. Dosa membunuh, yang dibunuh itu Allah apa manusia? Manusia, betul ya? Dosa berzina, yang dizinai itu Allah apa manusia? Tapi kalau dosa syirik, nah di situ. Makanya di awal tadi saya matur panjenengan, saya senang mempelajari tauhid itu.
Karena ini pedoman kita. Orang Islam madhabnya apa saja, organisasinya apa saja, alirannya apa saja, etnisnya apa saja, profesinya apa saja, syahadatnya sama. Dan semua pakai dalil ada. Itu loh nikmatnya orang itu, ya, memahami akidah yang betul tadi. Nah, ini harus pelan-pelan Pak. 4 tahun harus bisa khatam. Nanti bulan Februari kita membahas mengenai apa? Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keistimewaannya syahadat dan dosa yang bisa diampuni. Nah, bulan Maret kan raya Ramadan. Berarti nanti setelah hari raya bahas man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan termasuk yang di dalam hadis itu Pak ya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.